Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celoteh Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak dan cucu-cucu Aki dimanapun kita menyimak dongeng ini. Menyimak celoteh ini, alhamdulillah kita sekarang memasuki episode ke-42. Mudah-mudahan berjalan terus karena KIE kita tidak boleh berhenti dari manapun, dari sumber apapun, supaya tetap bahwa program Bangga Kencana digelar semakin gebyar, ke bawah makin mengakar, keluar makin menyebar, di mana-mana semakin berkibar. Apabila pada episode ke-41 Aki mencontohkan tentang penanganan stunting dalam keterpaduan. Keterpaduan apa Ki? Keterpaduan antara BKB holistik dengan PAUD dan Posyandu. Nah, di beberapa daerah itu disebut dengan satu istilah. Misalnya di Sukabumi ada satu bangunan, di tiap desa itu dibangun oleh pemerintah kabupaten, ada yang disebut Taman Posyandu. Taman Posyandu itu adalah untuk Posyandu, PAUD dan BKB, atau dibalik, BKB, PAUD dan Posyandu. Nah sekarang pada beberapa daerah juga mencoba membuat ada yang disebut dengan lagu sedaya, layanan anak tangguh Serang Berdaya. Itu di Kabupaten Serang. Akhir tahun 2016 di sana disatukan latihannya, yaitu guru PAUD, BKB dan Posyandu, beberapa angkatan. Bagus sekali itu. Nah, Aki di contoh kemarin menyebut lagu Kabaya. Lagu kebaya, kabaya bahasa Sunda, kebaya bahasa Indonesia sama saja. Artinya adalah layanan anak tangguh keluarga berdaya. Bagaimanapun intinya, ujung-ujungnya adalah pembinaan anak, penurunan stunting, peningkatan gizi. Itu adalah harus mutlak menjadi kewajiban keluarga. Kita sebagai aparat hanyalah sifatnya mendorong, hanyalah sifatnya membantu, hanyalah sifatnya membimbing begitu ya. Jadi segala sesuatu yang harus dimilikinya adalah keluarga. Oleh karena itu, maka kalau kemarin kita berbicara dari pengalaman, berbicara dari lapangan, kita sekarang berbicara dari peraturan. Pertama, kita sudah keluar peraturan presiden nomor 72 tahun 2021. Itu tentang stunting. Ya. Di situ disebut salah satunya adalah klausul pengganti dari peraturan pemerintah ya nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi. Karena dianggap di situ belum dapat mengakomodasi dan tentang penurunan stunting secara efektif. Oleh karena itu perlu diganti. Nah, Aki ingin mengingatkan bahwa peraturan tentang stunting
peraturan tentang gizi itu sudah banyak dikeluarkan pemerintah. Sejak mulai tahun 70-an Aki juga mungkin sudah ada lah barang 5, 6, 7 baik itu bersifat perpres, inpres dan lain sebagainya. Tapi akhirnya begitu-begitu juga. Oleh karena itu bahwa peraturan itu janganlah hanya dijadikan arsip, hanyalah dijadikan slogan, hanyalah dijadikan dokumentasi, tapi benar-benar aplikasinya yang efektif dan efisien. Setelah 7 tahun dievaluasi gitu-gitu lagi. Setelah 8 tahun dievaluasi gitu-gitu lagi. Nah sekarang mari kita secara efektif, kelihatannya serius sekali sekarang. Anggarannya begitu tinggi, keterlibatan orang banyak dan lain sebagainya. Kalau kita lihat apa sebetulnya tugas yang diatur dalam Perpres 72 itu tahun 2001, pertama menurunkan prevalensi stunting. Jadi kita tahu kan 14% tahun 2024. Jadi tidak menghilangkan, kita tidak egois di situ, menurunkan. Tapi benar-benar seperti yang Aki obrolkan di beberapa daerah, tiap bulan dievaluasi berapa yang stunting turun, yang lulus. Jadi begitu tinggi badannya kurang, berat badannya tinggi kurang, perilakunya berubah, itu dievaluasi. Salah satu contoh kemarin di salah satu kecamatan di Tasikmalaya, yaitu di Kecamatan Jamanis. Camatnya membagi Muspika Kecamatan, PKK dan Dinas Instansi mempunyai daerah binaan. Dan setiap bulan dievaluasi berapa penurunan stunting secara real. Wah itu bagus. Ya, jadi yang pertama di dalam peraturan itu yang diaturnya adalah menurunkan prevalensi stunting. Yang kedua menyiapkan kualitas penyiapan berkeluarga. Oh ini kan PKBR, penyiapan berkeluarga bagi remaja. Jadi bukan stuntingnya. Sekarang kan banyak yang menyindir ke kita bahwa kenapa BKKBN belok sekarang jadi stunting. Iya stunting tapi dengan tetap fungsi kita dilaksanakan. Terjadinya stunting itu karena penyiapan berkeluarganya kurang bagus. Umurnya rendah, hamil di usia muda, jaraknya terlalu dekat. Itu kan yang kita sekarang usahakan. Yang ketiga menjamin pemenuhan asupan gizi. Nah ini yang Aki sering sebut bahwa pemenuhan gizi kita itu tidak hanya dari pemerintah. Harus berdaya dia. Ketika tidak berdaya keluarganya maka lingkungan. Disitulah yang disebut oleh Aki di lagu pada episode ke-38 atau 39. Itu tentang bagaimana sauyunan, bagaimana kebersamaan di dalam mengatasi stunting, jangan saling menuding. Kan disebut di situ kan. Tokoh membantu, stunting mati kutu. Tokoh pintar, stunting tidak menyebar. Tokoh mantap, stunting lenyap. Nah itu ya, masukan gizi itu. Memperbaiki pola asuh. Nah ini tolong kembali BKB peranannya harus lebih tinggi. Apa evaluasi KKA laksanakan setiap bulan. Jadi jangan asal-asalan dilaksanakan tentang BKB. Itu tentang pola asuh. Terus meningkatkan akses dan mutu pelayanan. Posyandu yang harus ditingkatkan. Ya, akses pelayanan dan mutunya tentu saja. Dan yang terakhir di Perpres itu disebut adalah air minum dan sanitasi. Itu tugasnya. Jadi sekarang kita pahami dari hulu sampai hilir. Ya, sekali lagi bahwa ada berapa tugas tentang Perpres ini atau perubahan ini. Menurunkan prevalensi stunting, menyiapkan kualitas penyiapan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh,
meningkatkan akses dan mutu pelayanan, dan meningkatkan air minum dan sanitasi. Berat ya? Banyak juga. Tapi seberat-beratnya tugas kita, dengan perjuangan yang gigih dan yang canggih, insya Allah kapangih. Kapangih itu ketemu. Ya, ketemu menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di kita, kemudian dijadikan inovasi dan kreativitas. Sampai saat ini tetap beberapa daerah yang Aki kunjungi, posyandu masih menjadi andalan untuk penurunan stunting. Wahananya tinggal mekanisme, prosedur, dan sekali lagi bahwa posyandu 1 bulan, posebul kita laksanakan. Ya, jangan sampai posyandu hanya ketemu sebulan sekali, tidak ada penggerakan pra dan pasca, kemudian tidak terlibat semua unsur-unsur masyarakat yang ada di lingkungan posyandu itu. Akhirnya jangan lupa, S sama dengan K, sama dengan D, sama dengan N. Insya Allah itu saja bisa 100%, maka stunting akan semakin hilang. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.